Halo guys, ketemu lagi sama gue di channel YouTube gue Iden Media. Dan sebelumnya gue minta maaf karena memang gue itu tuh vakum udah terlalu lama. Cuma mulai saat ini, dimulai dengan di-uploadnya video ini, gue berharap bahwa gue bisa lebih aktif lagi di YouTube gue. Dan kali ini gue mau bikin review, singkat aja reviewnya mengenai satu produk yang belum lama ini di launching oleh Emina. Pasti udah tahu kan ya? Ya bener banget. Jadi ini adalah review dari Emina Glossy Stain. Yang gue punya adalah nomor 1 Autumn Bell dan juga nomor 3 Candy Rain ya. Jadi gue cuma beli 2. Nih, kira-kira seperti apa kesan-kesannya gue memakai si Emina Glossy Stain ini? Kita lihat dulu yang satu ini. Oke, thank you banget karena tetap stay tune di channel gue. Jadi sebenarnya Emina ini udah mengeluarkan si Glossy Stain ini udah sekitar semingguan ini ya, kalau gue nggak salah ya. Dan ini di pasaran itu tuh di official shopnya Emina itu dijual dengan harga 47.500. Cuma gue menjumpai ada beberapa online shop lain yang menjual dengan harga di bawah itu. Kalau nggak salah gue sempet lihat di Palu Gada itu 46.000. Dan mungkin ada toko-toko lain yang harganya juga lebih murah daripada itu. Untuk Emina official shop sendiri, pengirimannya sih cukup cepet. Gue waktu itu beli hari Jumat, terus kemudian saat itu juga langsung di packing dan Senin kemarin nyampe. Minggu kemarin nyampe. Yang gue pakai sekarang ini adalah perpaduan dari keduanya, yaitu nomor 3 dan nomor 1. Jadi nomor 3 dulu, terus gue topping nomor 1. Dan dari 2 shade yang gue punya ini, sebenarnya gue lebih suka sama warna yang ini, Autumn Bell. Oke, pasti lo penasaran pengen lihat swatchnya seperti apa. Kita lihat dulu video ini untuk lihat swatchnya. Oke, tadi lo udah lihat swatchnya di bibir gue dan juga di tangan gue. Gue udah swatch ulang karena gue pikir tadi swatchnya kurang jelas kan ya. Jadi ini untuk yang atas itu adalah yang Autumn Bell dan yang kedua ini adalah yang Candy Rain. Untuk yang Autumn Bell seperti yang lo lihat ketika di aplikasikan di bibir gue warnanya kan ya bisa dibilang lumayan pink lah ya. Itu jatuhnya itu jadi warnanya itu tuh kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak anggur gitu ya. Cuma memang kalau di tangan sudah yang lo lihat warnanya agak sheer. Cuma kalau menurut gue sih dengan 2 kali coat, 2 kali aplikasi warnanya bisa lebih bold. Kemudian untuk yang Candy Rain sendiri itu warnanya itu tuh pink banget, bisa dibilang sheer pink gitu. Jadi warnanya nggak terlalu kelihatan banget ya, natural banget. Dan jadi ini kayak apa namanya, kayak semacam rona-rona gitu aja. Meskipun dia warnanya sheer, untuk sekali pakai
tapi ternyata untuk 2 kali 3 kali coat bisa warnanya lebih tebel. Berarti kalau misalnya lu pengen tampilnya itu tuh natural, cuma sekedar untuk pergi-pergi ke kampus lah gitu, atau cuma acara keluar-keluar iseng-iseng itu doang, lu bisa pakai dengan 1 coat doang. Sedangkan kalau misalnya lu pengen tampil lebih bold, lu bisa menggunakan dengan lu bisa apply 2 kali coat atau lebih, menghasilkan warna yang lebih lebih tebel. Terus kemudian untuk hasilnya sendiri di bibir, ini gue udah aplikasiin ini kurang lebihnya sekitar 10 atau 20 menitan ya. Hasilnya itu tuh di bibir itu tuh nggak matte ya, karena memang namanya glossy ya, jadi hasilnya masih tetap glossy. Cuma glossy-nya kalau menurut gue sih cakep, karena glossy-nya itu tuh nggak glossy yang kayak habis makan gorengan gitu. Jadi glossy-nya masih glossy yang masih bisa masih bisa diokein lah gitu. Terus kemudian nggak bikin kaku di bibir, jadi gue ngerasanya sih bibir gue tuh tetap enak aja. Ini sih kemungkinan karena ingredientsnya itu kayaknya sih memang air ya, jadi dia nggak berasa, meskipun glossy tapi dia nggak berasa berat di bibir. Plus dan hasilnya itu tuh coveragenya juga cukup bagus ya. Ini sih gue memang seperti yang tadi gue bilang, gue pakai 2 coat, jadi memang kelihatan coat banget. Kalau misalnya gue cuma pakai 1 coat, kemungkinan besar sih masih kelihatan kalau misalnya bibir lo itu tuh agak kering-kering. Cuma karena ada efek glossy-nya, jadi itu juga lebih menyamarkan. Terus kemudian kalau misalnya gue cobain ini yang meskipun udah 10 menitan, dia nggak ngeset ini kayak lipstick matte gitu ya, karena glossy ya, tapi dia cuma transfer sedikit aja. Dan kayaknya sih kalau misalnya ini nanti dipakai makan, gue nggak tahu, gue belum coba ya, tapi kayaknya kalau dipakai makan glossy-nya akan hilang, tapi masih warnanya akan tetap stain. Kemudian untuk isinya sendiri ya, ini kan 3 gram dengan wadah kecil ini. Kalau menurut gue sih dengan harga 47.000 itu sih masih agak lumayan mahal sih ya. Terus kemudian yang gue agak kurang suka itu adalah karena aplikatornya kecil banget. Jadi sebenarnya lo lihatnya seperti ini. Ini ya memang sih sebenarnya sih oke sih kalau misalnya diaplikasikan di bibir ya. Cuma kalau buat ngaca itu tuh agak ketutup gitu. Jadi gue sih kurang suka sih karena masih terlalu pendek ya. Gue pengennya itu tuh aplikatornya rada lebih panjang lagi. Cuma ya memang dengan bentuk sekecil ini otomatis memang lebih gampang dibawa kemana-mana. Jadi ya kalau untuk bentuknya, packagingnya sih gue mungkin nggak nilai terlalu bagus. Gue nggak terlalu suka banget sama bentukan yang seperti ini. Gue lebih suka yang konvensional, yang bulat dan panjang semacam itu. Tapi ya ini juga nggak jelek-jelek amat. Oke, kayaknya sih itu dulu untuk review mengenai warna dan ininya, dan ketika diaplikasikan. Sekarang gue akan coba untuk makan ya. Gue akan coba lihat kira-kira ini bener nggak prediksi gue, apakah akan stain glossy-nya tetap ada atau gimana, kita akan lihat. Nah, kalau misalnya pengen penasaran hasilnya seperti apa, kita tunggu, tetap stay tune aja di channel gue. Oh ya, jangan lupa like and subscribe ya, dan nanti gue balik lagi setelah gue selesai makan. Oke, jadi ini gue kondir rambut gue karena gue gak mau keganggu gue makan nih. Udah nyiapin makan gue makan daging di kecap sama sayur. Sekarang kita coba. Jatuhnya ini videonya review lipstick sama ASMR ya. Ini makanannya agak berminyak, tapi nggak berminyak-minyak banget. Nunjukin makanannya segini aja.
Udah setelah selesai gue balik ya. Stay tune. Oke, gue udah selesai makan dan rambut gue udah gue tata balik seperti ini supaya pinknya kelihatan. Oke, jadi nih tadi gue kan udah makan tuh daging kecap sama oseng oseng sawi, dan ini hasilnya yang gue bilang tadi ya, seperti dugaan gue tadi, ternyata emang bener glossy-nya hilang tapi masih tetap stain dan udah nggak terlalu nggak terlalu menjiplak banget. Jadi dengan kata lain, ini kemungkinan akan bertahan lebih lama setelah glossy-nya hilang ya. Jadi kalau misalnya kita udah makan udah apa kan glossy-nya hilang, tapi warnanya masih tetap akan ada, kan stain di bibir kita selama beberapa saat. Jadi kayaknya segini aja tes makan gue. Mungkin besok gue akan bikin updatean lagi, tapi gue akan post di Instagram gue aja. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu updateannya, lo bisa follow Instagram gue di @irene_narso. Tapi untuk sementara so far gue bisa kasih kesimpulan bahwa untuk produk Emina Glossy Stain ini, yang pertama adalah secara harga cukup terjangkau, meskipun memang produknya itu tuh kalau mau dibilang kecil ya. Jadi dibandingin lipstick biasa, dibandingin lip matte biasa yang sekitar 4 graman, ini sih agak lebih mahal ya. Cuma memang tempatnya itu tuh nggak makan tempat, jadi packagingnya tuh nggak makan tempat dan enak dibawa kemana-mana. Warnanya juga cakep, jadi warnanya itu tuh sesuai dengan jiwa anak muda sekarang. Ternyata setelah dipakai makan pun nggak langsung hilang dan masih bisa lumayan bertahan meskipun glossy-nya hilang, tapi ternyata warnanya masih tetap ada, masih tetap stain di bibir kita. Di bibir kita nggak berasa kaku, nggak berasa kering ya. Mungkin kalau misalnya satu coat masih akan kelihatan agak sedikit. Kalau misalnya bibir kita kering, mungkin kalau kita pakai satu coat doang akan kelihatan, tapi itu pun juga nggak terlalu kelihatan banget karena ada efek glossy-nya, jadi lebih menyamarkan. Jadi kalau misalnya lo memang bibirnya lagi kering, gue rasa kalau pakai glossy stain ini bisa lebih tersamarkan. Yang gue nggak suka cuma satu, yaitu aplikatornya terlalu kecil ya, jadi agak susah aja sih makainya sih. Kalau gue itu lebih suka yang konvensional yang agak panjang. Cuma ya sekali lagi, kalau misalnya rada panjang itu akan makan tempat, meskipun gue nggak tahu sih makan tempatnya di mana ya, kan sama-sama kecil ya. Cuma ya oke lah, itu mah kesukaan aja lah ya. Oke, terus kemudian kayaknya cuma itu aja yang bisa gue sampaikan sampai saat ini. Jangan lupa kalau misalnya lo suka sama review gue, kasih jempol, sama jangan lupa subscribe. Dan oh ya, gue mau kasih tahu aja sih, habis video ini kayaknya gue bakal bikin special efek makeup, jadi stay tune aja. Oke, thank you so much karena sudah nonton video gue. See you on my next review. Dah.